warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar anak Bapak hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah kalau baik semua. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Tidak ada ya? Sarapan semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Lagu Indonesia Raya. Hafal semuanya ya? Bapak minta berdiri, nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hah? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan di sana ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyimpulkan teks. Jadi nanti kalian diberikan teks. Tadi ada ya, Pak Najar Bapak sudah memberikan. Nanti di sana kalian pertama menyimpulkan teks. Kemudian yang kedua adalah membuat ringkasan teks. Apa bedanya menyimpulkan sama membuat itu? Tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya sekarang. Pembelajaran sebelumnya kita ada belajar tentang apa itu yang buat mengukur suhu namanya? Hah? Termometer. Sudah bisa ya menggunakan termometer? Bisa? Bisa. Kemudian kemarin juga belajar tentang membuat termometer sederhana. Nah, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Sekarang coba kalian di sana lihat ada teks tentang manusia dengan lingkungan alam. Di sana ada pertanyaan. Tahukah kamu bagaimana hubungan manusia dengan alam? Kira-kira maksud interaksinya seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Maskernya pakai. Ada yang tahu? Tidak tahu. Sekarang coba lihat gambar di sana. Ada gambar apa? Petani. Petani sedang menanam padi. Itu kira-kira termasuk interaksi manusia dengan alam tidak? Iya. Oh, berarti lebih lengkapnya coba kita baca. Anak-anak baca itu ada paragraf manusia dengan lingkungan alam. Kira-kira cari isinya apa? Sudah dibacanya? Sudah ya? Nah, sekarang Bapak tanya, sekarang coba kita lihat. Nah, gambar ini. Gambar yang pertama tadi ada manusia dengan padi. Manusia dengan padi. Petani dengan padi. Ada petani sedang apa? Menanam padi. Nah, kira-kira itu termasuk interaksi manusia dengan alam tidak? Iya. Tawanya pintar. Untuk yang di sebelahnya itu gambar apa? Gambar nelayan sedang apa? Menangkap ikan. Itu termasuk hubungan antara manusia dengan alam. Manusianya nelayan, alamnya adalah laut, mencari laut yang menghasilkan ikan seperti itu. Nah, sekarang coba lihat di LKPD-nya yang pertama. Ayo, LKPD yang pertama tadi buka. Di sana kalian disuruh menuliskan. Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf. Bisa ya mencari kata kunci ya? Ayo, silahkan temukan kata kuncinya dari teks tadi. Kalian tulis, kemudian nanti kalian bacakan. Paham ya? Yo, silakan. Sudah? Sudah. Yo, silakan siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Ya, silakan. Buka maskernya nggak apa-apa. Bentar. Bacanya yang agak nyari. Apa? Makhluk hidup lingkungan alam. Makhluk hidup dan juga lingkungan alam. Benar apa tidak? Kira-kira? Benar ya? Pintar. Kemudian nomor paragraf nomor 2. Paragraf kedua. Benda mati dan makhluk hidup. Katakan dulu, buka maskernya nak. Boleh silakan. Benda mati dan makhluk hidup. Sekarang
coba kita buat kesimpulan dari paragraf tadi. Di sebelahnya, nah coba balik sebelahnya. Di sana ada teks. Ada kolom kesimpulan. Nanti kalian masukkan di sana kesimpulannya apa kira-kira? Di sana ada bacaan apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan yang sudah kamu baca. Jelaskan isi bacaan tersebut kepada teman sebangkumu. Nah, jadi kalian diminta untuk menyimpulkan dari teks yang kalian baca tadi. Bisa ya? Yuk silakan disimpulkan dulu. Kalau sudah, silakan boleh dibacakan simpulannya. Kelompok mana yang mau bacakan? Nah, ya jadi manusia itu hidup melakukan hubungan dengan jadi. Nah, sekarang ada kegiatan 2. Kalian disuruh untuk mengisi tabel. Apa katanya? Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu berdasarkan keterangan pada baca di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Bapak tanya dulu. Di sekitar kita itu tuh termasuk kawasan dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan atau pantai. Dataran rendah. Kira-kira pekerjaannya apa? Coba terang. Petani, karena cocok untuk petani. Kalau untuk menanam, kalau kebun kira-kira ada tidak? Tidak. Kebun teh misalkan ada tidak? Kalau kebun nanas ada tidak? Ayo. Ya, ada kebun sayur masih bisa, cuma tidak banyak seperti itu karena tanahnya dataran rendah. Oke. Sekarang kalau ditanya diperhatikan sekitar lingkungan kita, selain yang tadi, kira-kira apa sih yang menjadi interaksi manusia dan manusia dengan alam? Nah, itu kalian tuliskan di tabel. Di sana ada tabel, sudah ada contohnya ya. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam, contohnya adalah bercocok tanam. Hasil interaksinya itu mudah mendapatkan sayur segar. Berarti ini menanam sayur ceritanya. Jadi dia mudah mendapatkan sayur segar. Kira-kira apalagi ya kira-kira ya? Memelihara hewan ternak. Hasilnya apa kira-kira? Daging susu dan hewan ternak. Nah, itu kalian nanti tambahkan lagi kira-kira apa di bawahnya. Baru nanti kita simpulkan sama-sama. Yuk silahkan. Coba sekarang Bapak minta tolong tadi tabelnya kira-kira siapa yang mau? Yang tadi loh, yang interaksi masyarakat dengan alam. Apa? Tadi interaksi manusia dengan alam. Yuk. Apa? Ada yang tahu? Interaksi manusia dengan alam. Selain memelihara ternak tadi sudah. Apalagi? Angkat tangan. Petani. Hasilnya apa? Menghasilkan padi liter. Nah, sudah ya, berarti nanti tinggal dikumpulkan aja. Sekarang kesimpulannya apa anak-anak dari kegiatan interaksi manusia dengan alam tadi? Ada yang mau? Ada yang bisa membacakan? Ayo silakan berdiri. Menghasilkan pun berbeda. Oleh karena itu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan berbeda itu serta memanfaatkan lingkungan alam tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Wah, iya, berarti setiap lingkungan itu berbeda-beda tanamannya. Kalau di lingkungan kita rendah ini, nanamnya apa tadi? Padi pekerjaannya. Kalau di dataran tinggi, teh, apalagi? Stroberi, apalagi? Anggur, apalagi? Bisa lah kalau di pegunungan tinggi itu profesinya nelayan. Kenapa? Ya, jadi harus menyesuaikan di mana tempat tinggal.
tadi di awal kan tentang suhu dan kalor. Jangan kalor. Ada yang tahu suhu? Suhu itu apa, tahu? Hah? Ya, tahu tidak? Suhu itu panas. Kalor terus. Jadi gini. Bapak minta kalian untuk mengamati gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Coba perhatikan sini sebentar anak-anak. Ini gambar apa kira-kira? Ada? Nih? Siapa nih rebahan? Ya? Dia sedang apa? Main HP ya. Tapi di sana ada TV-nya menyala. Dia main HP tapi TV-nya menyala. Kemudian di sana lampu menyala tapi siang ya. Nah, kira-kira yang ini membuang energi apa tidak? Membuang energi. Ini kira-kira disebut perilaku apa? Tidak baik atau boros. Ya, masa dia sambil ini. Nah, jadi ini adalah contoh perilaku yang boros akan listrik. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalian suka belajar itu di rumah siang atau malam? Malam. Kenapa? Kenapa malam? Lebih enak malam. Tapi malam itu kalau belajar perlu apa? Biar lampu biar tidak apa? Tidak gelap. Kalau misalkan tidak ada lampu, apa yang terjadi? Tidak bisa belajar karena gelap. Coba bayangkan kalau listriknya dibuang seperti itu, terus persediaan listrik habis. Kalian bisa belajar atau tidak? Belajar. Berarti kan kalau kalian mau belajar harus ada listrik untuk menyalakan lampu. Itu termasuk dalam hak. Kalian berhak untuk menggunakan lampu saat belajar dan juga mempunyai kewajiban menghemat. Nah, sekarang coba kalian buka lagi buku bahasa ini namanya ini. Membaca Konvensi Hak-Hak Anak. Ada berapa hak-haknya sana? 4. Apa saja? Hidup, hak perlindungan, hak berpartisipasi. Sudah tahu ya isinya apa ya? Ini hak konvensi anak ini itu dirumuskan pada tanggal 20 November tahun 89 di mana? Di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, itu yang mensahkan. Ingat tuh nanti. Nah, kalian di sana kan ada 4 tuh konvensi hak-hak anak. Tadi sudah juga Bapak minta mengisi LKPD tentang hak-hak anak yang konvensi tadi, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Coba itu diisi dulu, nanti kalian mengisinya di LKPD yang kedua. Itu kan di sana katanya, tuh bukan LKPD ini ya. LKPD yang kedua. Di sana katanya berdasarkan teks bacaan Konvensi Hak-Hak Anak, isilah tabel diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, buatlah daftar hak-hak yang kamu dapatkan dari teks yang kamu baca. Catatlah hak-hak tersebut pada tabel. Nah, itu ada bacaan, ada petunjuknya, silahkan dibaca. Kemudian isi tabelnya. Kira-kira yang pertama apa? Daftar hak anak. Hak kelangsungan hidup. Nih, bagaimana cara kamu mendapatkannya? Apa? Selalu apa tuh? Selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi. Kemudian ada lagi hak perlindungan diri. Terus caranya bagaimana? Sesuai dengan di buku tadi? Mematuhi aturan apa tuh? Yang ada taat dan
patuh pada perintah orang. Kegiatan 2-nya hak-hak seorang pelajar. Nah, hak-hak seorang pelajar ini banyak. Coba lihat di bukunya. Di buku di sana ada hak. Nih, hak-hak dan kewajiban siswa di sekolah dan di rumah. Coba lihat. Ada dapat ya? Bahan ajarnya, anak coba buka lah. Bahan ajar. Di sana ada kewajiban di sekolah dan juga di rumah. Yuk, silahkan dibaca dulu, baru kita mengisi lagi yang di LKPD. Nah, kalian sudah membaca tentang hak siswa di sekolah dan di kira-kira kalau Bapak tanya hak seorang siswa tuh kalau ada hak tuh pasti ada kewajiban. Ya, di sana kan ada kan hak dan kewajiban. Hak selalu harus ada kewajiban. Tidak boleh menuntut hak kalau kita tidak mengerjakan kewajiban. Sekarang Bapak tanya, salah satu hak anak di rumah apa? Coba lihat sana. Mendapatkan kasih sayang. Terus kewajibannya salah satunya adalah kewajiban membantu orang tua. Jadi artinya kalau pian mau dapat kasih sayang, ya wajib membantu orang tua. Ya kan? Sekarang gini, ada lagi. Haknya apa lagi? Hak untuk hak untuk apa? Bermain. Berarti terus kewajibannya apa? Kalau kita boleh bermain, wajib belajar. Jadi boleh bermain tapi belajarnya jangan lupa. Nah, sekarang kalian mengisikan pada LKPD-nya yang tadi hak 8 hak orang pelajar. Ya, silakan diisi. Hak seorang pelajar. Nah, ini coba dibacakan. Yang pertama adalah hak sama dalam pelan-pelan bacanya. Nyari-nyari hak. Coba hak yang sama dalam memperoleh dalam pendidikan, hak untuk mendapatkan kemampuan sesuai dengan minat dan kemampuan. Oke, apalagi yang ada hak memperoleh pendidikan, agama sesuai dengan agama yang dianut, hak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi artinya adalah anak atau siswa belajar, anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat. Misalnya di sini ada yang suka menari lah. Ada yang suka, angkat tangan, suka menari. Berarti kamu berhak untuk belajar menari. Misalkan Dija suka menari, tidak boleh Bapak memaksakan Dija untuk berlatih sepak bola, tidak boleh. Kalau Dijanya suka menari, Bapak harusnya mengajarkan untuk ikut menari. Nah, jadi mendapatkan hak seperti itu. Kemudian kewajibannya apa kira-kira? Wajib belajar sungguh-sungguh. Jangan sudah diberikan fasilitas, sudah diberikan kesempatan yang bagus, malah malas-malasan. Tapi itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang apa tadi? Oh, kita seorang apa? Kita seorang siswa atau pelajar. Nah, sekarang Bapak tanya, tadi kan yang di rumah salah satunya kewajiban siswa apa? Belajar. Sekarang Bapak tanya, belajar di rumah. Kira-kira kalau siang hari pernah nggak belajar di rumah? Pernah? Itu kira-kira pakai apa aja? Kipas angin. Kenapa? Karena panas. Kalau kipas angin tuh pakai apa? Listrik. Jadi kita berhak memakai kipas angin untuk belajar, berhak ya. Terus kewajiban kita apa? Memakai lampu tadi. Kewajibannya untuk menghemat, benar sekali. Kalau kita tidak menghemat, apa yang terjadi kira-kira? Boros. Terus kalau boros bisa? Kalau habis mungkin belum sekarang. Kira-kira bayar listriknya mahal apa tidak? Siapa yang bayar? Orang tua. Nanti kalian jajannya dikurangi. Sekarang Bapak ada
video tentang bagaimana cara menghemat listrik. Sekarang gini deh, ini kelihatan nggak gambarnya? Ini gambar apa? Gambar seorang anak belajar di siang hari. Di sana dia menggunakan apa namanya? Laptop. Ini ada laptopnya ya. Kemudian di belakang sana ada kipas angin. Ini kira-kira dia sedang menggunakan listrik atau tidak? Tidak. Kok tidak? Menggunakan laptop, menggunakan kipas angin, menggunakan listrik apa tidak? Tidak. Nah, misalkan tidak ada listrik, dia bisa belajar atau tidak? Tidak, karena gerak. Ya kalian seperti itu kan di rumah kan? Nah, jadi listrik itu sangat penting sekali. Coba lihat di sana. Dia tidur tapi TV-nya menyala. Ini siapa yang nonton? TV-nya nonton orangnya ya. Kemudian laptopnya menyala itu apa? Ada dia ngecas apa tuh? Misalkan siang kalian belajar, ruangannya agak gelap, jadi perlu lampu. Nyalakan lampu nggak apa-apa pas lagi belajar. Tapi kalau sudah selesai belajar harus Matikan. Kemudian kalau misalkan sudah merasa tidak gerah lagi, matikan kipas anginnya sudah belajar. Dampak boros listrik. Yang pertama, listrik cepat habis. Pemasokan listrik berkurang, pemadaman secara bergilir, tagihan listrik semakin bertambah. Pernah lihat ini nggak? Apa namanya? Tenaga surya. Kira-kira untuk apa? Untuk listrik. Untuk mengolah listrik. Jadi gini anak-anak, sekarang itu sudah ada karena kata bapak tadi kayak batu bara, minyak itu kan digunakan untuk membuat listrik semakin berkurang. Jadi sekarang dicari energi yang tidak habis, yaitu apa? Salah satunya energi tenaga surya. Ini dapat energinya dari matahari. Matahari kan tidak bisa habis tuh. Jadi dimanfaatkan untuk membuat energi dari tenaga surya atau bahasa kerennya solar power. Solar itu matahari, power itu tenaga. Jadi samanya tenaga matahari atau surya kan sama. Matahari dan surya itu sama. Jadi digunakan untuk ini. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara kerjanya ini. Nah, ini nih. Jadi yang pertama adalah, bisa baca lah ini kan. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi arus searah. Nah, itu jadi ada kan panelnya itu kena sinar matahari, dia akan menjadi matahari dengan aliran arus searah. Ini disebut DC. Nanti dialirkan ke dua sini. Inverter namanya. Yang kotak kecil ini itu namanya inverter. Ini mengubah arus listrik menjadi bolak-balik atau AC. Kemudian yang ketiga dibawa ke untuk pemakaian listrik di rumah. Kalau sudah ya kan ada solarnya, masuk ke apa namanya? Ini nih, contohnya ya. Contoh nih panel suryanya, tenaga apa? Panel surya. Nah, ini yang pertama, tahap yang pertama. Ini tadi arusnya satu arah atau DC. Kemudian dialirkan ke apa namanya? Yang kedua? Inverter. Oke, ini namanya inverter. Nanti di sini ada apanya yang buat nyimpan energi listrik tadi? Apa? Yang di motor tadi. Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiganya dialirkan ke kemana katanya? Listrik di rumah. Ini ada rumahnya. Rumahnya siapa nih? Dialirkan ke listrik rumah ini tahap ketiganya. Kemudian yang keempat, kelebihan listrik diekspor ke PLN. Nah, jadi saat dia udah ke rumah, ini nanti ini ada aliran listriknya. Nanti kelebihan listriknya akan dialirkan ke PLN. Ini kelebihan listriknya dialirkan ke PLN. Nah, kalian bisa menonton video itu di gadgetnya masing-masing. Coba ditonton aja nah. Nanti kalian ya ditonton aja. Nanti kalian cari tahu seperti apa sih membuat itu menyalurkan ini apa solar panelnya. Ya apa nonton.
Iya, kalau penonton video menghemat energi listrik, kamu tuliskan. Nah, itu ada pertanyaannya di sana ya. Apa saja hak yang kita peroleh dalam penggunaan listrik? Kemudian nomor 2, apa saja kewajiban kita dalam menggunakan listrik? Sampai nomor terakhir apa? Apa kekurangan yang kita dapat dalam menggunakan solar power atau tenaga surya? Bapak mau tanya dulu dari video tadi. Itu kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa ya menggunakan tenaga surya? Kelebihannya ada yang tahu? Kelebihannya? Masa nggak tahu? Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Nggak tahu kelebihannya? Nggak tahu kelebihannya? Kelebihan menggunakan solar power? Hah? Kelebihannya apa? Apa? Dapat digunakan? Hah? Dapat digunakan terus menerus. Artinya kan dari matahari solar power tadi kan. Terus kekurangannya kalau apa tadi yang di video? Kalau harinya tidak panas atau malam hari kan dia tidak ada tuh. Nah, itu kurangnya. Nah, sekarang silahkan diisi dari nomor 1 sampai nomor 7. Nanti habis itu kita kesimpulannya belajar. Menyalakan lampu. Nah, pertanyaannya bacakan. Nah, hak apa saja? Yang kita peroleh dalam penggunaan listrik. Ya, menyalakan Menyalakan lampu, menyalakan dinding ruangan. pendingin ruangan. Pendingin ruangan tuh kira-kira apa aja ya? Pendingin ruangan, kipas angin, apa lagi? AC, kok kompor? Oh, kompor bukan ya? Ya. Kemudian nomor 2 apa? Apa saja kewajiban kita dalam menggunakan listrik? Nah, kewajibannya apa aja? Menghemati listrik, tidak boleh boros, mematikan alat elektronik Yang tidak yang tidak diperlukan lagi, itu dimatikan ya. Kemudian apa lagi? Katanya jika ada yang boros listrik, dampak apa yang terjadi? membuat listrik langka, maka orang akan berebut listrik. Nah, berebut listrik, kalau langka pasti berebut ya. Kemudian yang nomor 4 apa? Cara menghemat listrik diantaranya dengan menggunakan energi alternatif, energi matahari. Energi alternatif atau energi matahari. Tepuk tangan dong. Sekarang untuk 5, 6, 7 siapa yang mau jawab? Siapa? Sekarang nomor 5. Dijah lagi. Ya, ini kan ini nggak muat tadi kan tulis gitu. Apa kira-kira nomor 5? Bagaimana cara kerja solar power atau tenaga surya? Bapak jelaskan di papan tulis juga ada tadi. Pertama, Energi matahari. Energi matahari. Radiasi. radiasi matahari menjadi listrik apa tadi? Satu arah, benar. Kemudian inverter. Tuh, apa? Mengubah arus atau arah Menjadi dua arah. Kemudian setelah di inverter listrik yang dihasilkan dialiri ke rumah atau dipakai ya. Yang lain perhatikan dong. Nomor 4, kelebihan listriknya dialirkan ke PLN. Iya, baik, tepuk tangan dong. Jadi apa tadi, coba ulangi dari Bapak. Matahari ke tenaga surya. Habis ke tenaga surya, tenaganya itu jadi satu arah. Tenaga listrik yang satu arah dimasukkan ke apa nomor 2? Inverter. Kemudian diubah menjadi dua arah. Setelah itu dialiri ke rumah untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Kelebihannya nanti dialirkan ke PLN. Baik. Nah, kalau sudah selanjutnya kalian juga sudah ini. Nah, ini sekarang mengisi. Kalian membuat peta konsep. Nah, ini membuat peta konsepnya, nanti kalian isi, kemudian kalian kumpul. Ada yang berani?
Ada yang berani menyimpulkan? Nggak usah, nggak ada yang berani. Ada yang berani tidak? Kita Berharap menggunakan listrik, akan tetapi kita harus bertanggung jawab dengan cara menghemati listrik. Jika tidak, maka listrik akan langka. Kita dapat memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan solar power. Solar power tidak mencemari lingkungan dan gratis. Nah, ya itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran tentang menghemat energi. Jadi intinya adalah setiap kita berhak melakukan sesuatu, kita harus berkewajiban menjaganya, bertanggung jawab, intinya seperti itulah. Kita berhak untuk menggunakan listrik, kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Kita berhak belajar, kita juga berkewajiban untuk bertanggung jawab, rajin dalam belajar. Hari ini tadi kita belajar apa? Yang pertama tadi belajar interaksi manusia dengan makhluk hidup atau alam dan makhluk hidup. Kemudian yang kedua belajar tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga belajar tentang apa? Tenaga surya atau energi alternatif. Minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Oke. Silakan tuliskan nama, kelas, hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Yuk, silakan tulis nama, kelas, hari dan tanggalnya. Siapa? Kelas tanggal 28. Sudah? Sudah nama? Ini soal evaluasi Bapak lihat sudah cukup baik. Hampir semuanya benar, walaupun ada beberapa soal yang mungkin belum terjawab dengan benar. Duduk dulu Bapak. Nah, setelah evaluasi, Bapak nanti minta kalian untuk mengisi soal refleksi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan di dalamnya terkait tentang bagaimana kegiatan hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai. Kira-kira kegiatan apa tadi dari semua kegiatan kita yang tadi ada? Pertama silahkan masukkan, dirapikan dulu. Yang ini ditinggal, ini ditinggal. Nanti dikumpulkan lagi. Yang bahan yang itunya silahkan dimasukkan dulu. Nanti kalau mau lihat video yang lain banyak di situ, silahkan dicek. Mungkin minggu depan baru kita bikin itu. Sudah ya? Silakan HP-nya juga dirapikan. Mau dibawa kayak gitu aja lah, nggak apa-apa. Ini jangan sampai ketinggalan HP-nya, nanti minggu depan kita nggak bisa belajar. Nah ya, baik. Sekarang berdoa. Yang mau pimpin berdoa. Mana cewek-cewek kalian? Ya, baik. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar nanti pulang diberikan keselamatan, selamat sampai tujuan. Pesan Bapak cuma satu, nanti sampai rumah silahkan cuci tangan, cuci kaki, baru melakukan aktivitas yang lain. Ya, jangan keluyuran kalau tidak terlalu penting. Paham? Karena masa pandemi seperti ini susah. Ya, kalau sudah semuanya
pembelajaran hari ini Bapak tutup. Terima kasih. Semoga ilmu yang tadi Bapak berikan bisa bermanfaat. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.